Siapa yang ajar itu? Berpuluh-puluh tahun ajaran itu, sampai sekarang masih melekat. Isa Kristen, Yahudi Musa, Islam Muhammad. Nah, makanya kita mudah diadu domba. Betul apa betul? Enggak. Nabi Isa itu nabi kita. Nabi Musa itu nabi kita. Ajaran yang dibawa oleh mereka sama dengan ajaran umat Islam. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya hadir di majelis ilmu tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk mencari pahala surga. Amin. Allahumma yastafuna minan nasi wa la yastafuna minallahi. Antum bisa bersembunyi di hadapan orang, tapi antum tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Niat kita datang ke masjid tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk membekali diri kita ini dijadikan sebagai pegangan kehidupan kita ketika Allah menghentikan detak jantung kita menuju pada kematian. Maka yang kita bawa pulang ke sana hanya 4 perkara. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah taala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama ditanya an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa engkau rapuhkan, itu dipertanggungjawabkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Enggak ditanya di dunia kau pangkatmu apa, jabatanmu apa, kedudukanmu apa, kasta dan bangsamu apa, enggak. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita makhluk manusia ini nafas, sudah terjadi perjanjian dari dalam kandungan. Tugas utama kita itu adalah untuk mengabdikan diri ke jalan Allah. Coba putar di meja ini, taruh samping sini aja, putar begini. Sini aja, sini di samping sini. Mengabdikan diri di jalan Allah. Latar belakang apapun kita, karena Islam ini kan sifatnya bukan agama yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada satu agama. Makanya sifat pengutusan Nabi Muhammad itu bukan kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Al-Quran juga begitu. Hudal linnas,
supaya kita tidak memandang Islam itu agama yang sempit. Begitu. Rasulullah diutus kepada seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa. Sifatnya adalah rahmatan lil alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil, rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Keistimewaan apa yang ada pada Rasulullah dibanding Nabi dan Rasul-Rasul yang lain? Karena beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi-Nabi yang lain diutus hanya kepada suku, kaum, bangsa dan bahasa mereka sendiri. Skalanya kabupaten, kecamatan, RT, RW. Bahkan Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel gagal. Umatnya cuma 12 orang. Itu pun 8 mati dieksekusi oleh prajurit tentara Romawi, 4-nya lari ke dalam goa, dan mereka hidup 309 tahun bersama seekor anjing. Terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Siapa Nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak berhasil. Semua Nabi yang diutus oleh Allah, 124.000 Nabi tidak berhasil. Hanya satu yang berhasil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ibu bapa yang bukan orang Arab boleh beragama Islam. Orang Amerika, orang Jawa, orang Portugis, orang Spanyol, semua manusia yang ada di 5 benua, Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, berhak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah keistimewaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum beliau datang, risalah, nubuah, informasi dari para nabi sudah disampaikan jauh-jauh hari, ratusan ribu tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan oleh para nabi. Semua nabi itu membawa ajaran yang sama. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semua membawa ajaran yang sama. Kita orang Indonesia dan orang di Eropa ini yang suka pisah-pisahkan. Nabi Isa di gereja, Nabi Musa di Yahudi, Nabi Muhammad Islam. Innalillahi. Siapa yang ajar itu? Berpuluh-puluh tahun ajaran itu, sampai sekarang masih melekat. Isa Kristen, Yahudi Musa, Islam Muhammad. Nah, makanya kita mudah diadu domba. Betul apa betul? Enggak. Nabi Isa itu nabi kita, Nabi Musa itu nabi kita. Ajaran yang dibawa oleh mereka sama dengan ajaran umat Islam. Solat, Nabi Isa solat. Puasa di bulan Ramadan, semua nabi berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kalau kita puasa, allazina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi sudah jelas, ajaran Islam inilah yang mempersatukan seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa. Kalau dari latar belakang nenek moyang kita Indonesia di benua Asia ini kafir semua, bukan cuma saya yang bekas kafir. Cuma perbedaannya ya itulah, ibu bapak mendapatkan Islam dengan cara yang mudah, saya mendapatkan Islam dengan cara yang tidak mudah. Begitu ibu bapak lahir langsung diajanin. Kalau kami enggak, dengan penelitian berpuluh-puluh tahun, kajian, dengan kemampuan intelektual kami, kemudian mendapatkan hidayah Islam.
Makanya kami lebih jujur daripada ibu bapak. Iya, dari zaman para nabi sampai saat ini tidak pernah ada tuh orang yang namanya dari kafir merusak Islam. Yang merusak Islam itu, kata Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islamu Mahjumun Bil Muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kasih contoh Ustaz. Ya contohnya Ma'ruf Amin. Coba kalau Pak Ma'ruf Amin tidak jadi cawapres, nggak pecah kita. Betul apa betul? Ini orang kafir punya kerjaan bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya ibu bapak kalau pemilihan presiden nggak usah banyak pikir, cobloslah Prabowo. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Saya orang dari kafir, nggak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan dengan politik. Makanya saya bicara nggak putar-putar, to the point, pak, langsung. Nggak ada tuh tedeng aling-aling, nggak usah putar-putar. Ustadz itu lidahnya cuma satu. Kalau lidah ular bercabang dia putar-putar. Besok kan masjid bisa undang ke sini, Ngabulin, Abu Jonghos, suruh ceramah juga di sini, yang artinya yang mendukung Jokowi. Itulah demokrasi. Tapi saya yakin nggak sebanyak ini, paling cuma 2 sap. Ini kesempatan terakhir yang Allah berikan demi menyelamatkan bangsa dan agama. Kok bisa begitu Ustaz? Orang-orang di sana kan juga Islam. Betul. Tapi kita bisa melihat dalam kacamata iman kita. Saya dulu waktu masih kafir, masih pendeta, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Gak ada tuh demo-demo. Dulu sudah beberapa kali tuh kasus di Kediri, Dandim dan polisi mendapatkan buku PKI. Ada juga yang bela. Saya kalau dari kafir masuk Islam hanya untuk kepentingan pribadi, ambil jalan tengah, nggak usah campur masalah politik. Tapi kata hadis apa? Asyakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi kalau tahu sampaikan. Untuk apa berdakwah tidak sampaikan? Mana hak, mana batil? Karena dakwah itu nggak ada abu-abu. Dakwah itu hitam putih. Hak katakan hak, batil katakan batil. Jangan Ustaz, ini tahun politik. Enggak, ini bukan tahun politik, ini tahun kekacauan politik. Siapa yang kacau, siapa yang ribut? Bukan masyarakat yang ribut, elit-elit. Maka perlu diwaspadai, kata Nabi. Nabi berkata, coba kita naik Pak basnya dikit, bas. Nabi katakan apa? Ihsyarah salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Itu ihsyaru salasa asnafin minan nasi wahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Salah saya bilang tadi. Ulama yang lalai,
tidak konsentrasi ngurus umat, urus politik. Ulama itu wasit, ada polisi, ada tentara, itu wasit. Qiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, keadilan, adilnya penguasa, pemerintah. Nah, kalau dalam pertandingan wasit sudah turun jadi pemain, inilah kacau. Wasit itu siapa, Ustaz? Wasit itu ulama, polisi, tentara, itu wasit. Jangan jadi pemain. KPU itu wasit. Kalau wasit sudah turun tangan, kacau, hilang rasionalitas berbangsa. Sampai orang gila pun betul apa betul? Innalillahi, dalam aturan undang-undang gila nggak boleh milih. Jangan bila bicara sembarang sekarang ini, hati-hati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Masuk Islam kalau cuma setengah-setengah nggak usah. Betul-betul masuk Islam itu menjawab realitas kondisi bangsa dan agama ini. Di aturan KPU kan sudah ada, kita disuruh bungkam. Hanya orang penakut yang mau bungkam itu. Takut dengan penjara, takut dengan mati. Saya begitu masuk Islam, berkeliling Indonesia, nggak pernah beristirahat. Sejak dari 2006 sampai hari ini, alhamdulillah Rabbil alamin, tetap eksis berdakwah. Tuh, tertibnya dunia bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syaqwatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, yang paling bahaya ini, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Orang kalau sudah berjanji jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi menteri, mereka pasti berjanji kami akan memberantas kemiskinan. Bukan kemiskinan yang diberantas, justru orang karena tidak adil. Kelompok, partai, individu, golongan yang dipentingkan, masyarakat tidak peduli. Ini watujaru bil hiyanati, pedagang-pedagang pengkhianat. Ada kemarin polisi berpangkat komjen, siapa namanya, Budi Waseso. Ketika Menteri Perdagangan kafir itu Lukito Andreas Andreas Tato, siapa namanya? Susah sekali namanya, orang Cina itu, Menteri Perdagangan. Dia katakan akan mengimpor beras. Kata si komjen ini, sudah penuh gudang kita, tidak boleh lagi, kasihan petani kita. Apa kata Menteri Perdagangan ini? Harus diimpor. Apa jadinya petani-petani kita? Nah, ini ketidakadilan di masyarakat. Lalu menuduh orang tidak Pancasila. Pancasila itu bukan teori ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barang itu sudah finish, bukan final.
Tidak hanya teori, diaplikasikan, direalisasikan dalam konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau keadilan sudah merata, Allahu Akbar, agama Islam tidak diganggu, negara ini akan jadi baik. Agama Islam jangankan di Indonesia, sampai ke Eropa sana, Amerika, Islam dijadikan alat. Di Indonesia juga begitu. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Di Indonesia agama Islam bukan ditolong, dijadikan sebagai alat politik. Betul apa betul? Lihat ya, saya sering bilang Islam itu, berulang-ulang saya katakan dalam dakwah saya itu, Islam itu ibarat buah, dia buah yang sedap, buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang bergizi, tumbuh pada pohon yang subur, tumbuh pada pohon yang baik di tanah yang subur. Itu Islam. Ada yang hanya memakan manisnya, ada yang merawat dan menanam pohon Islam. Siapa yang suka memakan manisnya itu? Itu yang di pokok-pokok kayu itu, yang siang malam kacak pinggang, spanduk-spanduknya itu maksud saya. Itu yang suka makan manisnya. Nggak mau tahu dia, masyarakat mau jungkir balik, masyarakat mau celaka, masyarakat mau binasa. Ditambah pula dengan ulama-ulama yang tidak amanah, sibuk. Sudah ustadz, sudah ulama, sudah kiai, mau jadi politikus. Kita kalau berkumpul di masjid begini, mulai dari pendakwah sampai kepada yang duduk jamaah, dengan segala macam kompetensi ilmu yang Allah berikan, itulah nikmat buah daripada Islam. Jangan berubah. Saya dari Kristen masuk Islam, kompetensi saya dari kafir itu adalah pendakwah, pendeta. Begitu masuk Islam, ditawarkan jadi dosen, saya nggak mau. Saya nggak mau. Ditawarkan jadi pengusaha, saya nggak mau. Saya lanjutkan tugas saya. Kalau dulu membawa orang ke neraka, sekarang bawa orang ke surga. Nggak mau bergeser saya. Sama dengan Ustadz Abdul Somad, subhanallah, dia tahu bahwa dia tidak usah memakan manisnya. Posisi beliau adalah merawat dan menjaga pohon Islam ini. Tidak ada tendensi kami ini, nggak ada. Saya bukan Gerindra, saya dukung Prabowo karena saya anak pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago Manado. Saya anak tentara, dukung tentara. Ada urusan apa? Politik katanya. Nggak ada politik. Saya bukan pendukung Prabowo. Kapan pernah saya jumpa Prabowo? Nggak ada itu. Hah? Saya berdakwah bukan diperalat Prabowo, saya yang memperalat Prabowo supaya Islam jaya di masa akan datang. Subhanallah, itu hadis Nabi mengatakan apa? Kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya bagaikan serigala memakan kambing. Sudah terjadi kan sekarang? NU, Muhammadiyah, Banser, FPI bakar bendera tauhid. Di Pekanbaru hashtag 2019 ganti presiden, berhadapan dengan pemuda Pancasila, polisi dengan mahasiswa, mahasiswa takbir, masyarakat takbir, lempar batu, markas polisi, markas tentara, Allahu Akbar. Polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu, Allahu Akbar. Orang kafir di pintu gereja, haleluya. Permainan siapa ini? Ente baru belajar munafik, saya sudah pensiun.
Jawabannya semua nggak jauh dari Al-Quran. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabiya milatahu. Jadi nggak ada tuh orang Kristen itu baik sama orang Islam, itu nggak ada dalam kamus, nggak ada. Oh, itu tetangga saya orang Kristen, satu partai dengan saya orang Kristen, betul, baik dia, depan begini dia baik, di belakang dia hamok agama kita. Ente percaya? Bahkan ada yang sampai pergi ke gereja, Allahu Akbar, sorban 50 biji melintang di kepala. Penjilat, munafik, menjual-jual Islam untuk kepentingan politik. Islam diperjuangkan. Jadi ustaz, jadi pendakwah, tegakkan Islam. Kalau ustaz gak usah ngaku politikus, kalau politikus gak usah ngaku ustaz. Kemarin saya ceramah di Medan, ada teman saya mau calonkan diri jadi anggota DPR pusat, memakai kata ustaz. Saya bilang, panitia jangan sebut ustaz, dia kan sudah jadi wasit. Ustaz itu wasit, petugas wasit, pemerintah, ulama, umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama agama. Sama dengan orang bilang Ambon pecah, Kristen dan Islam diadu domba, Poso kacau, dulu eskalasi konflik. Saya orang Manado, orang Sulawesi, Ambon pecah, Sulawesi, Poso pecah, orang katakan perang agama. Siapa yang bilang perang agama? Kekacauan eskalasi konflik di Sulawesi dan di Maluku bukan perang agama. Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Jadi kita umat Islam ini tinggal pilih, tinggal cerdas memahami realita. Oh, mana partai-partai yang tidak butuh orang Islam? Megawati kan ngomong begitu. Kami tidak butuh suara umat Islam. Innalillahi. Ya sudahlah, kalau begitu jangan pilih. Oh, ini Ustaz, masalahnya saya sudah dikasih uang. Berapa? Kami dikumpulkan masyarakat, dikasih satu orang 1 juta. Ambil. Kalau ada politikus kasih uang, ambil. Pura-pura lemes. Iya ya, memang karet lagi murah. Kurang ini Pak 1 juta. Ustaz Yahya bilang katanya kalau mau tusuk bapak 5 juta. Begitu dikasih uang, jangan pilih, tusuk yang lain. Mampus kau. Begitu. Mendewasakan para politisi supaya dewasa, jangan hanya memakan manis. Kita dalam keadaan begini memang lagi kehilangan logika sehat, logika berpikir kita sudah mulai menyimpang. Saya kemana-mana mengatakan silakan, yang pilih Prabowo silakan, yang pilih Jokowi silakan, tapi saya lebih berat memilih Prabowo. Kenapa? Karena di sana satu, ada banyak orang-orang yang menista Islam, katanya tidak butuh suara Islam. Jangankan antum orang Islam, orang kafir saja butuh suara umat Islam. Betul? Ini politisi-politisi kafir, mereka membutuhkan suara umat Islam. Nyosor kemana-mana bawa amplop, bahkan ada yang antar tikar sembahyang di masjid sajadah. Begitu tidak lulus, diambil lagi itu sajadah. Innalillahi. Bahkan ada yang sampai ngutang berpuluh-puluh miliar di bank, tidak lulus jadi anggota parlemen. Gila. Ini wacana yang berkembang di publik. Jadi kalau berdakwah, melihat realitas yang terjadi, jawab, itu dakwah. Tapi kan di masjid ini Ustaz, ya justru di masjid. Dakwah itu kalau nggak mau menjawab persoalan hidup, jangan pakai kata dakwah. Dakwah itu kan tuding. Ganti saja penataran. Dulu kita waktu sekolah ada penataran P4, penataran pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, itu dirubah saja. Lalu kita main puji. Saya masuk Islam ini dengan pengorbanan yang luar biasa, tidak gampang. Meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan sebagai rektor,
Cuma satu saja kesalahan kami di Kristen sana. Tuhan kami naikkan pangkat, turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Hanya satu kesalahan itu di Kristen. Kalau kelakuan antara orang Kristen dan orang Islam cuma beda-beda tipis. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir, ada orang kafir kelakuan Islam. Hanya itu kesalahan kami. Tuhan kami turunkan pangkatnya jadi kopral. Kopral kami naikkan pangkatnya jadi jenderal. Nah itu Yesus Kristus bagi umat Islam adalah Nabi Isa. Nabi bagi orang Kristen adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saya sekolah sampai kepada tingkat doktoral. Saya bertanya, apakah betul itu adalah Isa Al-Masih? Bukan. Yang disembah, yang diyakini oleh orang Kristen itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang tidak dapat divisualisasikan, baik dalam bentuk gambar maupun foto. Masuklah ke rumah-rumah orang Islam atau ke masjid sampai di Makkah, Madinah, ada nggak foto Nabi Muhammad yang kita lihat? Atau Maulud Nabi, ada nggak foto Nabi Muhammad yang terpampang di masjid? Kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Karena di zaman beliau memang tidak ada tukang. Di zaman Nabi Isa 576 tahun sebelum Nabi Muhammad, ada fotonya enggak? Nabi Muhammad saja tidak ada foto, bagaimana mungkin Isa ada? Foto siapa itu? Bule dari mana yang kemudian jadi itu Tuhan? Ternyata bule itu namanya artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ, penderitaan Kristus. Nah ini umat Islam sudah salah memahami, dia anggap itu Isa. Ketipu semua kita ini. Iya, datang orang-orang munafik, oh iya ya, kamu Nabi Isa, saya Nabi Muhammad. Tidak sah iman Islam ibu bapak kalau tidak beriman kepada salah satu nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Isa, yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa. Bagaimana mungkin Nabi Isa di gereja sana? Makanya waktu Pak Maruf masih kiai, enggak, saya masih ada rekamannya, masih ada di WhatsApp saya. Waktu beliau masih kiai tahun 2016, Pak Maruf Majelis Ulama menurunkan fatwa, ini masih kiai, mengucapkan selamat Natal adalah haram. Saya bantah di Pekanbaru, tidak ada. Siapa yang mengucapkan selamat Natal silakan, tidak haram. Ada yang mulai curiga sama saya, kok begitu Ustaz? Iya, tidak haram, memang tidak haram. Memang mudah mengharam-haramkan orang Islam. Siapa yang mengucapkan selamat Natal tidak haram. Masa cuma mengucapkan selamat Natal langsung berdosa? Enggak. Tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Profesor Dr. Abineno, ini pendeta yang ngomong, bukan saya. Saya bukan pendeta lagi. Ini Abineno yang bicara. Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64. Jadi profesor teolog Kristen, guru besar Kristen, pendeta Abineno berkata, kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran anak dewa matahari. Semua pendeta di dunia sampai hari ini, termasuk saya rektor dulu, tidak kami tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi kalau jamaah mengikuti mengucapkan selamat Natal, bukan haram,
sama-sama goblok dengan kafir. Itu jawabannya. Keras tapi ilmiah, kan begitu. Kalau mengucapkan Natal nggak haram. Buktinya sekarang Pak Maruf ucapkan 2016 haram. Baru kemarin 2018 selamat hari Natal. Karena mau cari suara. Nggak usah begitu, nggak usah. Apalagi bapak kan sudah tua. Ya sudahlah, serahkan kepada sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pemerintahan, serahkan kepada pensiunan polisi, pensiunan tentara, biar mereka yang berpolitik. Antum sebagai ulama tetap saja warnamu adalah ulama. Besok-besok lama-lama pendeta juga mencalonkan diri jadi cawapres. Jangan ditolak, jangan ditolak. Dia punya duit. Umat Islam ini banyak yang tidak berpendirian. Saya tidak ada kepentingan kecuali menjaga agama ini supaya tetap, jangan sampai tinggal nama kita Islam di Indonesia ini. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang mudah dibayar, mudah terbawa opini, dan tidak berpendirian. Besok-besok ada pendeta yang jadi cawapres, dananya orang Kristen itu kuat, Protestan dari Stuttgart, Katolik dari Vatikan, artis-artis dan atlet-atlet yang ada di Eropa, mereka kalau membayar 1/10 ke gereja, dananya gereja itu kuat sekali, beda dengan orang Islam 2,5%, itu pun disunat. Kalau orang Kristen membayar 1/10, gaji mereka setiap bulan dipotong 10%. Kalau gajinya 5 juta, bayar ke gereja 500.000. Itu Messi 1/10-nya ke gereja itu. Messi pemain bola, Lionel Messi, itu persepuluhannya tiap bulan itu sampai 600 juta. Begitu juga Ronaldo, tiap bulan. Belum lagi artis-artis Hollywood. Makanya Kristen dananya kuat. Nah, kalau nanti ke depan ada orang kafir yang mencalonkan diri jadi presiden, habis kita. Di sini yang tadinya tidak ada gereja, kemudian dibangun gereja. Petugas tambah kacau mengurus masyarakat kita, diadu domba kita. Jadi kita datang ini bukan untuk mengacaukan, justru menjawab persoalan yang ada. Ciptakan keadaan yang kondusif, jangan seperti di Pekanbaru, spanduk-spanduk yang ada dirobek-robek, mau cebong, kampret, jangan ente main robek. Biar aja lah dia berdiri di situ, jangan dirobek-robek. Ciptakan suasana yang kondusif. Umat Islam itu biasakan untuk selalu sabar menghadapi masalah. Biarkan, apalagi kita dalam ketegangan politik seperti sekarang ini. Biar kami ustadz-ustadz yang berdakwah, serahkan kepada kami untuk menjawab realitas politik yang ada, persoalan teologi. Baru-baru ini saya dengar di Jawa sana, orang dilarang katanya untuk ibadah. Bukan dilarang, tetapi bagaimana kita menggunakan aspirasi dengan rasional, menggunakan akal kita. Kemudian ada orang yang menduduki Al-Quran. Kemarin kita diadu domba membakar kalimat tauhid. Yang bakar bukan orang kafir, orang Islam yang bakar. Siapa yang suruh? Di belakang daripada mereka itu adalah bangsa asing, orang-orang kafir. Umat Islam jadi munafik. Ini saya, kalau mau begitu, saya dan keluarga masuk Islam, kalau mau ikut golongan itu sudah dari lama. Tapi kami tidak ada niat. Begitu Allah memberikan hidayah, sadar betul bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Saya dari Kristen mempendetakan para pendeta. Ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya yang mentahbiskan mereka. Saya rektor. Saya tinggalkan agama itu, tinggalkan jabatan itu, tinggalkan sanak keluarga, tinggalkan orang tua demi saya menuju pada Islam. Begitu sampai dalam Islam, Allahu Akbar, nazar saya hanya satu: Engkau telah memberikan kepada saya agama yang benar ini, ya Allah, akan saya tegakkan sampai masuk ke liang kubur.
Tujuannya apa? Mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil orang kafir masuk Islam. Manado yang dulu-dulunya cuma 0,18%. Ibu bapak lihat di Google sekarang, tahun 2018, persentase umat Islam di Manado 51%. Kita di Sumatera ini sesama Muslim saling membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan, nggak berani bilang pendeta masuk neraka. Yang masuk neraka itu bukan orang Islam, yang masuk neraka itu adalah orang kafir. Biar yang munafik juga tetap masuk surga, yang tidak sholat juga masuk surga, asalkan KTP-nya siapa bilang orang Islam masuk neraka? Nggak ada tuh. Yang tidak sholat sekalipun, asalkan tidak murtad tetap masuk surga. Lalu yang pemalas sholat, nah inilah bagus. Ustadz begini yang kita tunggu-tunggu. Masuk surga ente, tapi surganya benjol-benjol. Begitu. Al-Quran yang begitu sempurna sudah memerintahkan kepada kita, qad aflahal mu'minun allazina hum fis salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muriddunya wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Kita masuk surga ini kan bukan karena jago sholat, bukan karena kita puasa Senin Kemis, bukan karena kita jago bersedekah, bukan karena kita setiap bulan umroh, bukan. Kita masuk surga umat Islam, qad aflahal man tazakka, menjadi suci karena kita beriman kepada Allah. Jangan ibu bapak berpikir saya masuk surga umat Islam karena saya bersih dari dosa. Enggak ada kita enggak berdosa. Mulai dari pembicara sampai jamaah, semua kita berdosa. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena iman kepada Allah. Orang kafir masuk neraka bukan karena berbuat dosa, karena mereka kufur, ingkar, kupar, kafir terhadap Allah. Jadi nggak ada itu sesama Muslim, oh ini ukuran jenggotnya kurang panjang, neraka ini. Kaki celana kurang naik, wah bidah. Maulud bidah, Isra Miraj bidah, kunut tidak boleh, tidak ada dalil, tidak kunut, tidak sah, ribut di jamaah. Saya kadang-kala begitu masuk Islam saya cuma tengok, kok ini bisanya umat Islam ribut masalah kunut. Ini kalau dalam hati saya, kalau saya munafik ini masuk Islam, gampang sekali Islam ini dirombak. Sudah kelihatan kelemahannya. Kalau saya dari kafir masuk Islam munafik, Allahu Akbar, paling mudah saya pecahkan. Tapi kami dari kafir masuk Islam bukan NU. Kami tidak pernah bergabung dengan orang Islam, organisasi Islam manapun. Kami tidak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Banser, saya juga bukan Ansor, saya bukan